Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman menjadi tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian langsung menahan tersangka di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Marak peredaran minyak kita yang meresahkan warga, di Treskrimsus Polda Jatim berhasil membongkar 2 produsen yang memalsukan merek minyak kita dengan mengisi minyak curah ke dalam produk minyak kita. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi hari ini? Kami awali dengan informasi kriminalitas. Seorang pria tanpa identitas tewas dihakimi massa setelah kepergok mencuri jemuran milik warga di Jalan Mahoni, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, inilah rekaman video amatir warga. Terlihat seorang pria tanpa identitas yang dituduh maling jemuran tewas tergeletak di pinggir jalan, dan terlihat beberapa petugas kepolisian ini sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi jasad korban. Setelah didalami oleh pihak kepolisian, sebelum tewas korban ini ternyata mencuri jemuran milik warga saat sahur. Namun aksinya dipergoki oleh pemilik jemuran bernama Sudirman. Pemilik jemuran kemudian menangkap korban dan memanggil warga sehingga korban pun dihakimi massa. Setelah tewas, para pelaku membawa jenazah korban menggunakan becak motor dan membuangnya ke semak-semak. Atas kejadian ini, polisi menangkap 4 orang yang terlibat penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas, yakni Sudirman, Hasan Asari, Muhammad Ridho, dan Rahmat Dermawan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dan saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang lagi yang diduga terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Hari ini ya sedikit-sedikit mulai agak tenang sedikit ya, karena satu persatu nih kayaknya produsen minyak kita sudah mulai terkuak begitu. Ya, ditemukan. Ya, ditemukan, ditutup begitu, dicabut izinnya. Kita harap juga semakin banyak ya produsen-produsen nakal yang akhirnya bisa tertangkap. Jadi minyak goreng atau minyak kita ini kemudian tidak disunat lagi. Betul, jadi memang aparat kepolisian ini juga harus bekerja keras ya untuk bisa mencari produsen-produsen nakal ini dan bisa ditindak dengan tegas. Tapi polisi kan juga sibuk dengan Ya harus bisa membagi waktu lah. ya. Betul, harus bisa membagi waktu ya. Karena itu juga menarik ya. Soalnya ada mantan Kapolres Ngada ini akhirnya ya ditetapkan sebagai tersangka. Karena publik mendesak juga ini, kok lamban sekali sudah ada buktinya. Dan akhirnya sudah ditetapkan tersangka kemarin. Sudah ditahan juga. Betul. Baik, kita akan bahas nanti Putri, namun kita hadirkan dulu informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Ini sekelompok remaja di Kota Ambon, Maluku terlibat duel dan adu jotos di ruas jalan umum hingga meresahkan pengendara yang melintas pada Jumat dini hari. Aksi mereka dibubarkan oleh salah satu anggota polisi yang melewati jalan tersebut. Ya pemirsa, inilah video yang memperlihatkan sejumlah remaja di Kota Ambon, Maluku ini saling terlibat duel, bahkan hingga adu jotos. Nah, para pelajar ini terlibat adu jotos di ruas jalan umum, tepatnya di Jalan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Jumat dini hari tadi. Aksi duel antara remaja di ruas jalan umum ini meresahkan para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan tersebut. Nah, ironisnya saat aksi duelnya berlangsung, warga setempat ini hanya menyaksikan dan tidak ada yang melerai. Duel dan adu jotos baru bisa dilerai dan massa dibubarkan
setelah salah satu anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tiba di lokasi kejadian. Warga berharap agar aparat kepolisian menjaga lokasi ini dan para pelajar ini tidak melakukan duel dan tawuran saat malam hari. Ya pemirsa, selanjutnya ada informasi insiden kecelakaan yang melibatkan mobil BMW dan sepeda motor terjadi di Jalan Arteri, Kota Tangerang, Banten. Mobil yang dikendarai seorang pelajar SMA berusia 16 tahun berinisial KPP menabrak pemotor berinisial AM 37 tahun hingga membuat korban terseret beberapa meter. Saksi mata menceritakan kecelakaan itu bermula saat BMW berplat B889 Ken yang ditumpangi 3 orang pelajar melaju dari arah Cipondo mengarah ke Jalan Benteng Betawi. Di bawah umur, ada 3 orang nih di dalamnya. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka-luka akibat peristiwa tersebut. Korban kemudian langsung dilarikan ke RSUD Tangerang untuk diberikan pertolongan medis lebih lanjut. Diketahui KPP bersama 2 temannya baru saja pulang sekolah dan saat ini kasus tersebut tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya pemirsa, nekat buka prostitusi online selama bulan Ramadan, 4 wanita penghibur dan seorang pria yang diduga mucikari beserta seorang pria hidung belang ditangkap polisi di salah satu hotel di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Praktek prostitusi online ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari warga yang resah akibat adanya praktek prostitusi saat bulan Ramadan. Dalam razia tersebut, petugas juga menyita sejumlah alat kontrasepsi untuk dijadikan sebagai barang bukti. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku prostitusi online digiring petugas ke Mako Polresta Sidoarjo. Matiin dulu, ayo kamu di kamarmu itu. Kamu kok mau main atau ngapain main di balkon? Kita ke informasi lain pemirsa, longsor tebing terjadi di Jalan Nasional Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut hingga Tasikmalaya dan sebaliknya mengalami kemacetan cukup parah. Petugas gabungan melakukan evakuasi reruntuhan tanah yang menutup setengah badan jalan tersebut. Reruntuhan material tanah menutup setengah badan jalan terjadi tepat di daerah desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Kamis malam. Jalur selatan yang biasa digunakan untuk jalur mudik dan balik ini kondisinya kini macet cukup parah karena lumpur dan material tanah menutup setengah badan jalan. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup bergantian agar lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya tidak terlalu mengekor cukup panjang. Petugas gabungan melakukan proses evakuasi material tanah dengan cara manual yaitu menggunakan skop dan cangkul. Dampak longsor jalur utama selatan Jawa Barat ini memang membuat jalan menjadi licin. Pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta hati-hati karena tumpahan lumpur masih terjadi akibat hujan. Kita ke Sumatera Barat pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Terdapat hampir ratusan kubik tumpukan kayu dan material lumpur yang menutupi jalan hingga masuk ke sejumlah rumah warga. Nah inilah gambaran tumpukan kayu dan lumpur tersebut pemirsa yang terbawa oleh derasnya aliran sungai Batang Palangai Gadang. Hampir 100 kepala keluarga saat ini terisolasi hingga kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama untuk berbuka puasa dan juga sahur. Selain itu, 2 unit rumah warga dan sejumlah kendaraan rusak parah karena tertimbun material. Kini warga terus berjaga agar batang kayu tersebut tidak masuk lagi ke permukiman mereka.
Dari data sementara terdapat sekitar 102 kepala keluarga dengan 367 jiwa menjadi korban banjir dan sebagian dari mereka kini masih mengungsi. Pemirsa, ribuan pemudik mulai memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang termasuk diantaranya para pelajar yang sekolah di Malaysia memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan jelang Idul Fitri. Ya, sekitar 1.700 penumpang Kamis sore tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Ribuan penumpang ini berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan Nunukan, Kalimantan Utara. Salah seorang penumpang yang merupakan mahasiswa yang kuliah di Malaysia mengatakan tempat belajarnya sudah memasuki masa libur sehingga dapat mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di Pelabuhan Parepare. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di musim arus mudik tahun ini, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP akan menyiapkan 15 kapal penumpang termasuk 3 kapal kapasitas besar milik PT Pelni. Wah, sudah mulai terasa ya. Aura-aura mudik. Kalau lihat Pelabuhan Parepare ramai seperti ini jadi bersemangat untuk... Kayaknya ada yang pengen pulang ke Makassar nih. Baik, tadi ini di jalur laut ya orang mudik. Tapi kalau pagi ini orang berangkat kerja. Kita mau pantau bagaimana arus lalu lintas di hari Jumat pagi bersama dengan Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Silahkan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Ya baik, terima kasih Putri dan Mala di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran. Baik dari Salemba atau Kuningan yang akan menuju Cawang, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat di jalur flyover dari Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Tebet, di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Perlambatan kecepatan sesekali terjadi karena banyaknya pengendara roda 2 yang memotong arus maupun melawan arah di kawasan ini. Selain itu, keberadaan angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta adanya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang juga menjadi salah satu faktor ketersudatan yang perlu diantisipasi. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi marka jalan dan antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari Tebet maupun Cawang yang akan menuju ke arah Jatinegara. Dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda dan menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Sementara itu, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 211 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 267 luka ringan. Kami himbau para pengendara agar selalu patuhi peraturan lalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih informasinya. Brigadir Yasinta mengabarkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Terpantau mulai ramai ya kendaraan pada pagi hari ini di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi bahagia dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang sudah meresmikan ya mekanisme baru penyaluran tunjangan guru langsung ke rekeningnya masing-masing. Sesaat lagi kami akan kembali.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seperti kata Putri tadi, ini kabar gembira ya. Presiden Prabowo resmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing. Presiden berharap tidak ada lagi budaya untuk memperlambat pekerjaan yang seharusnya bisa cepat. Para guru di seluruh pelosok tanah air, baik guru aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sepertinya dapat tersenyum bahagia kali ini. Pasalnya, Presiden kemarin sudah meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi para pendidik anak bangsa di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jika sebelumnya para guru ini baru akan memperoleh tunjangan di rekeningnya pada bulan ketiga, maka dengan sistem baru ini para guru akan langsung menerima tunjangan ke rekening masing-masing. Presiden menegaskan sistem baru ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan budaya birokrasi yang menyulitkan. Dalam kesempatan ini Presiden berterima kasih atas pengabdian para guru. Presiden juga menegaskan akan melakukan berbagai perbaikan demi menjadikan pendidikan tanah air semakin berkualitas. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran promosi Bank BJB atau Bank Jabar Banten tahun 2021-2023. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kerugian keuangan negara senilai sekitar 222 miliar rupiah akibat dugaan korupsi anggaran promosi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Yudi Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto, Pimpinan Korporat Sekretari, serta 3 orang pengendali agensi iklan. Dalam kasus tersebut, Bank BJB merealisasikan 409 miliar rupiah untuk biaya penayangan iklan melalui 6 agensi selama 2021 hingga 2023. Namun tersingkap fakta bahwa agensi hanya menjadi perantara tanpa melakukan pekerjaan sesuai nilai kontrak yang dianggarkan. KPK juga menyebut Yudi Renaldi dan Widi Hartoto telah mengetahui dan menyetujui pengadaan jasa agensi ini sejak awal. Mereka juga diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agensi tertentu demi melancarkan praktik penyalahgunaan dana. Saat ini KPK mencekal kelima tersangka, pemirsa, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sementara itu, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Ya, usai diperiksa Kejaksaan Agung sejak Kamis pagi hingga Kamis petang, kurang lebih sekitar 10 jam pemeriksaan,
Ditemui wartawan, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama mengaku kaget saat dimintai keterangan sebagai saksi. Menurut Ahok, banyak hal yang ternyata tidak ia tahu setelah mendengar pertanyaan dari penyidik. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku Ahok mendapatkan 13 pertanyaan dari penyidik seputar mekanisme dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. Pemirsa, Kamar Dagang Indonesia Kadin menggelar audiensi dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana. Audiensi guna membahas dukungan Kadin dalam program makan bergizi gratis MBG yang diusung pemerintah. Anindya Novian Bakri selaku Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menegaskan akan membentuk Satgas untuk membuat SPPG gotong royong demi menyukseskan program makan bergizi gratis, di mana akan dimulai suatu prototipe sendiri dan optimis bukan hanya untuk pemasukannya tapi juga administrasinya. Sekali berdialog dengan beliau. Nah, Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar seperti makanan bergizi gratis. Apalagi di tangan Profesor Dadan, Pak Kepala, tanggung jawabnya sangat besar. Sebelumnya bicara 11.000 dapur menjadi 30.000 dapur. Nah, Kadin ini tentu bisa kontribusi di berbagai macam bidang karena memang ini ujungnya bisa membuat tentunya anak cucu kita menjadi semakin kuat, semakin pintar, semakin bersaing di era global, apalagi menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga kita melihat bahwa hilirisasi atau istilahnya industrialisasi daripada pangan ini sangat besar. Jadi bahan baku yang dibutuhkan sangat banyak, teman-teman di Kadin Provinsi itu bisa berpartisipasi. Baik, kita akan kembali pemirsa untuk menyampaikan informasi terkait dengan peredaran minyak kita palsu yang masih marak. Ya, ternyata semakin ditelusuri semakin banyak. Sesaat lagi. Pemirsa, dua pria terekam kamera pengawas melakukan aksi pembegalan sepeda motor di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Kedua pelaku yang merupakan anggota kelompok geng motor tersebut tersinggung setelah sebelumnya terlibat aksi pandang dengan korban. Ya, ini peristiwa yang sempat terekam kamera pengawas ya, tampak korban kemudian tersungkur menabrak trotoar usai dikejar oleh kedua pelaku yang membawa senjata tajam. Keselamatan yang terancam menyebabkan korban terpaksa harus meninggalkan sepeda motornya usai para pelaku mengancam dengan senjata tajam. Satu dari dua pelaku akhirnya membawa lari sepeda motor korban sebelum akhirnya keduanya diciduk petugas. Kapolrestabes Bandung Budi Sartono menyatakan aksi pembegalan ini terjadi setelah kedua pelaku yang merupakan anggota kelompok bermotor tersebut tersinggung setelah sebelumnya sempat terlibat aksi pandang dengan korban. Akibat perbuatannya tersebut, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 365 dan 363 KUHP tentang pencurian kekerasan dan pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Baik, kita perbarui informasi dari kasus ini. Pemirsa bersama dengan AKBP Abdul Rahman, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi Mbak Mela dan Mbak Putri, salam presisi. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Semangat. Oke, Pak Kasat, boleh dijelaskan Pak kepada kami, ini aksi saling pandang ini artinya saling tantang begitu atau bagaimana Pak kronologinya? Terima kasih Mbak. Terkait perkara yang aksi begal yang sedang kami tangani, ini berawal dari si pelaku
itu masuk di sebuah kafe, kemudian membakar sebuah petasan, kemudian membuang di petasan tersebut, membunyikan petasan di dalam kafe tersebut, kemudian diusir oleh para pengunjung kafe dan mungkin pagi. Ya, Oke. bisa, Mbak. Pak Kasat, kejahatan jalanan ini kan kerap kali dilakukan oleh anak di bawah umur. Bagaimana mengantisipasi hal ini, Pak Kasat? Halo? Ya, Pak Kasat, kita ketahui bahwa pelaku aksi kejahatan jalanan ini adalah anak di bawah umur. Bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, Pak Kasat? Uh, untuk informasi, untuk pelaku ini sudah dewasa, Mbak. Ada umur yang 28 baik. tahun dan umur 1 tahun. Oke. Oh, Jadi bukan baik, di bawah berarti yang pelaku. pelaku adalah dewasa, sementara korbannya adalah anak di bawah umur. Begitu ya, Pak Kasat? Iya benar. Jadi korban ini ada adik-beradik, kakak beradik yang kebetulan pulang dari sebuah kafe nongkrong dan kemudian setelah selesai pulang, kemudian ada saling pandang memandang dan kemudian dilakukan pengejaran oleh kedua pelaku, kemudian mengeluarkan senjata tajam berupa samurai, gitu, Pak. Baik. Pak, ini pelaku ini apakah memang sudah berkali-kali melakukan aksinya, memang sudah biasa begitu ya, mengincar kendaraan-kendaraan roda 2 begitu, pengemudi-pengemudi muda atau seperti apa, Pak? Dari hasil pemeriksaan, pengakuan dari si pelaku baru kali ini melakukan aksi begalnya, Mbak. Jadi keterangan yang didapati oleh penyidik baru sekali, jadi belum pernah melakukan hal serupa. Namun kan ini hanya sebatas pengakuan, Mbak. Kita masih melakukan pendalaman. Berarti ini tidak terorganisir begitu ya, Pak? Ini dilakukan secara spontan. Hasil keterangan dari kedua tersangka spontanitas. Mungkin karena tersinggung ketika dalam kafe mungkin disuruh keluar karena membuang petasan dalam kafe oleh pengunjung diusir, sehingga si pelaku ini menunggu sampai kegiatan di kafe selesai. Mungkin si korban keluar duluan beserta adiknya. Mungkin ini menjadi sasaran utama dari si pelaku, sehingga dilakukan pengejaran oleh si pelaku, begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Salam presisi. Ya pemirsa, marak peredaran minyak kita yang meresahkan warga. Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membongkar 2 produsen yang memasukkan merek minyak kita dengan mengisi minyak curah ke dalam produk minyak kita. Ya, dari 2 lokasi yakni di Kabupaten Sampang Madura dan Kota Surabaya, ada ribuan produk siap edar yang berhasil diamankan petugas, lengkap dengan peralatan dan kemasan palsu, serta tandon minyak curah. Tak hanya memalsukan produk, takaran dari masing-masing kemasan juga tidak sesuai dengan yang tertera dalam label. Meski merupakan produk rumahan, di Kabupaten Sampang ini polisi menemukan ada 10 ton ya minyak curah yang ditampung di dalam 10 tandon minyak. Sudah beroperasi selama 1 tahun dan mereka ini sudah meraup keuntungan mencapai 700 juta lebih. Sementara untuk pengungkapan di Surabaya, polisi berhasil menyita 4 ton minyak curah serta produk kemasan minyak kita palsu siap edar. Dari 2 produsen rumahan tersebut, keduanya mengaku nekat memalsukan produk tersebut, memanfaatkan tingginya permintaan warga atas minyak subsidi pemerintah tersebut, terlebih memasuki bulan Ramadan. Dari pengungkapan tersebut, polisi telah menetapkan 2 tersangka yang merupakan pemilik pabrik rumahan ini.
kurang lebih isinya sekitar 500 karton untuk dibuat untuk dalam kemasan punch. Di sini ada alatnya, di sini dia bisa disetting. Ya pemirsa, kita pantau ya apakah minyak kita ini yang tidak sesuai takaran ataupun juga yang dipalsukan begitu masih beredar di pasaran. Sudah ada rekan kita Farah Manhila. Farah, bagaimana pantauan Anda? Anda sekarang lokasinya ada di pasar mana dan apakah minyak kita ini masih banyak diedarkan di sana? Iya, pemirsa, saya coba ajak Anda untuk melihat bagaimana minyak kita ini masih beredar di pasaran. Saya berada di Pasar Pucang Anom Surabaya, pemirsa, dan ini adalah salah satu kios yang memang nampak sudah menjual dan masih menjual produksi dari minyak kita dengan kemasan seperti ini. Kalau saya lihat ini dari perusahaan PT Mega Surya, sementara dengan kemasan yang berbeda ini dari PT Wilmar, pemirsa. Kita coba akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan pedagang di sini apakah benar keresahan masyarakat atau pedagang atau pembeli ini dialami di Kota Surabaya. Assalamualaikum Umi Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Umi. Ini harga minyak kita saat ini sekarang berapa ini, Mi? Ini sekarang harganya per liternya 17.000 Mbak untuk minyak kita bantal sama minyak kita yang pouch. Oke. Kalau informasi berkaitan dengan takaran yang berbeda kemudian ada campuran air di minyak kita ini benar nggak sih Mi atau ada keluhan dari para pembeli nggak nih Mi? Belum ada keluhan sama masyarakat. Tapi sempat dengar nggak Mi kalau ada informasi berkaitan dengan hal ini? Sempat ada tapi yang minyak kita yang botolan. Pakai botol. Apa bedanya minyak kita botolan dengan yang bentuk bantal seperti ini? Ini kemasannya 1 liter penuh Mbak, full. Kalau yang botolan itu katanya yang beredar di masyarakat itu kurang, tapi ada perusahaan beda perusahaan. Artinya beda dari dua produsen dari minyak kita yang di depan ini ya Mi ya. Kemudian ciri-cirinya apa ini Mi yang membedakan dengan minyak kita yang lainnya? Kemarin itu yang beredar di TV itu minyak kitanya kurang dari 1 liter, itu bentuknya botol, kelihatan dari kemasannya itu kurang Mbak, takarannya kurang dari 1 liter. Jadi dari luar saja sudah terlihat bahwa takarannya memang kurang dari 1 liter. Tapi kalau dari para pembeli, ini sejauh ini respon di sini seperti apa Bu di Pasar Pucang Surabaya berkaitan dengan minyak kita? Kalau untuk responnya ada kabar seperti itu lebih kritis lagi Mbak untuk membeli. Kadang dilihat dulu, nggak langsung beli seperti biasanya. Ditanya-tanya dulu gitu, nggak langsung beli. Tapi kalau sejauh ini apakah para pembeli ini masih percaya atau masih membeli dengan produk minyak kita atau beralih ke merek-merek lain ini Bu? Enggak, tetap minyak kita. Iya, kalangan atas, kalangan bawah sekarang minyak kita. Malah minyak kayak Sanko, merek-merek itu udah turun. Kalau dari pedagang sendiri Bu, ini berkaitan dengan minyak kita yang beredar seperti apa tanggapannya ini Bu? Untuk tanggapannya, untuk takarannya, untuk yang botol itu jangan dikurang-kurangin gitu. Terima kasih banyak Umi Aulia. Pemirsa, memang itu tadi wawancara saya dengan para pedagang di Pasar Pucang Anom Surabaya, dan meski harga dari minyak kita yang tersebar di Kota Surabaya ini cukup tinggi melampaui harga eceran tertinggi yaitu 15.700, namun memang jumlah peminat atau pembeli dari minyak kita ini terpantau masih tinggi, namun memang mereka lebih waspada dan juga berhati-hati dalam membeli minyak goreng merek minyak kita. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Farah Mahnila mengabarkan langsung dari Surabaya yang tadi memantau bagaimana peredaran minyak kita ya. Mudah-mudahan tidak ditemukan lagi yang tidak sesuai takaran dan juga yang palsu. Maupun yang palsu. Kita akan membahas terkait dengan maraknya peredaran minyak kita palsu dan juga yang tidak sesuai takaran ini dengan narasumber-narasumber kita. Sudah hadir di studio juga ada Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yanuar. Kemudian nanti juga kita akan bergabung dengan Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Iwan Kurniawan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Putri. Baik, kita ingin tahu perkembangan terkini dari penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penggerebekan mungkin yang dilakukan kemarin, Pak Iwan. Baik, Mbak Mala dan Mbak Putri, sedikit kami jelaskan terkait
kegiatan kami yang kami lakukan dari Satgas Pangan Polda Jawa Timur pada tanggal 11 Maret tahun 2025 di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sukobana Sampang, kami berhasil melakukan pengamanan, yaitu pengungkapan terhadap perdagangan minyak kita dengan modus operandinya, yaitu pelaku usaha ini mengemas bahan baku dari minyak curah, kemudian dikemas dalam produk minyak kita, setelah itu dijual di kalangan masyarakat. Karena hal ini merupakan atensi dan ini juga merupakan pelayanan dari Polri, di mana Polri hadir untuk masyarakat, maka kami melakukan penindakan tersebut. Dan didapati memang pada saat kami datang ke tempat kejadian perkara tersebut, kami mendapati ada 30 tandon di tempat tersebut yang beberapa berisi minyak, dan juga ada kemasan yang sudah siap edar. Kurang lebih kami temukan beratnya adalah sebesar kurang lebih 10 ton. Dari situ kami kita akan lanjutkan nanti. Pak, kita akan perbaiki dulu audionya karena agak terganggu. Nanti kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau langsung ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, kalau Mas Yanuar sendiri sebagai pakar ekonomi melihat sebetulnya pangkal masalahnya itu ada di mana sih? Karena kalau kita lihat nih ruang-ruang untuk praktik nakal ini semakin luas ya. Tidak hanya lagi takaran, tapi sekarang sudah ada pemalsuan gitu. Kemasannya palsu, bahkan isinya pun palsu, minyak curah misalnya begitu. Nah, di mana sebetulnya pangkalnya? Gini, pangkal persoalannya itu kan sebetulnya harga CPO ataupun harga minyak sawit yang sudah diolah itu kan lagi tinggi. Itu terjadi sejak tahun 2021. Nah, waktu 2021 itu kan harga minyak goreng ya di masyarakat juga ikut naik karena barangnya si minyak curah CPO-nya diekspor. Jadi kurang lebih karena harga ekspor naik, harga ongkos produksi di dalam negeri pun mengikuti harga ekspor. Nah, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat peraturan Menteri Perdagangan bahwa intinya pengusaha CPO itu dikenakan yang namanya DMO, Domestic Market Obligation, sejumlah tertentu yang harus memenuhi dulu pangsa pasar dalam negeri, baru sisanya mereka boleh ekspor. Nah, kalau dulu ketika awal diberlakukan itu, DMO-nya dilakukan, CPO sebelum diekspor dikurangi dulu DMO, kemudian ini dilakukan oleh BUMN Pangan, ya. BUMN Pangan kemudian mengemasnya menjadi minyak kita ini, kemudian didistribusikan. Nah, di 2020 jadi DMO dulu ya, disisihkan dulu dalam negeri baru ekspor. Baru ekspor. Tapi sekarang aturannya tetap sama. Tapi sekarang ada perubahan Permendak di tahun 2024 di kabinet terakhir Presiden Pak Jokowi. Jadi Menteri Perdagangannya yang buat peraturan masih Pak Zulkifli Hasan. Itu dirubah aturannya. Jadi si perusahaan CPO yang terkena DMO, barang DMO-nya itu langsung dikemas menjadi minyak kita itu. Jadi kalau dulu kan itu kewajiban DMO-nya. Jadi kewajiban DMO-nya itu langsung dia kemas ke dalam minyak kita. Nah, dari si minyak kita itu kemudian didistribusikan ke masyarakat. Prakteknya sekarang dikemasnya di si perusahaan CPO. Tapi faktanya rantai distribusi kita masih panjang ini. Kayaknya masih ada distributor lagi, pengecer lagi, dan segala macam. Pengemas bahkan ya, dari pabrik CPO, ada lagi pabrik pengemasan, ada lagi pabrik yang lain gitu loh. Nah, justru menurut saya angka titik tolak persoalan hari ini, karena itu diserahkan ke perusahaan CPO yang kena DMO langsung mengemas, dia mungkin punya pihak ketiga untuk mengemas. Nah, yang terjadi menurut saya bisa terjadi di hulu. Jadi katakan saja melaporkan DMO yang sudah dilakukan ke Departemen Perdagangan misalnya dalam jumlah besar, sementara itu melebihi kebutuhan minyak goreng minyak kita gitu ya. Tapi ketika dia memberikan kepada pihak ketiganya, bisa jadi gini loh, DMO-nya 100, dia bocorin 30, 70-nya ini kemudian dioplos lah oleh si distributornya. 30 ini tetap dia ekspor, bisa begitu. Nah, kemudian di sini kan karena ada praktek yang terjadi seperti ini,
menimbulkan juga orang yang sebetulnya bukan dalam rantai distribusi juga ikut membuat minyak kita. Jadi menurut saya ini kegagalan dari konsep free marketnya. Jadi artinya pemerintah itu kan kelihatannya tidak mau terbebani oleh angka subsidi pada akhirnya. Karena kan kalau misalnya ke BUMN ya, BUMN yang kemas, nanti pada ujung-ujungnya bisa terjadi biaya kemasan, biaya segala macam gitu loh. Nah, cuman ini terjadi distorsi. Jadi intinya sih pengawasan di hulunya, benar nggak tidak terjadi kebocoran angka DMO, ketika ke bawahnya juga harus dilihat. Intinya adalah pengawasan ya, jangan sampai pengawasan terjadi dan kebocoran. penindakan hukum. Kita tanya bagaimana temuan di lapangan dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kita ingin tahu kemarin temuan dari aparat kepolisian, apakah ada kemungkinan oknum-oknum lainnya terlibat dalam produksi minyak kita palsu ini, Pak Iwan? Ya, kami akan menjelaskan Mbak Mala dan Mbak Putri, hasil temuan ini untuk keterlibatan oknum lain kami belum bisa menyampaikan, kami akan mendalami lebih lanjut. Tetapi yang pasti ini dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah kami tetapkan tersangka, karena ini ada 2 TKP, yang pertama yaitu di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, dan juga di daerah Rungkut, Kota Surabaya. Jadi pemilik dari perusahaan ini telah kami tetapkan sebagai tersangka. Dengan modus operandi kedua TKP ini hampir mirip, yaitu dengan mengemas minyak curah ke dalam packaging minyak kita. Dan hasil ini kami temui dari pengecekan melalui operasi pasar yang kami lakukan di wilayah Jawa Timur. Dari hal tersebut kami tindak lanjuti, ternyata kami dapati juga pada saat kami mengecek langsung ke tempat produksi, waktu itu kami juga lakukan pengecekan terhadap isi. Di sini kami mendapati isinya pun kurang dari 1 liter, yaitu sekitar 800 sampai dengan 850 ml. Oleh karena itu, kami akhirnya melakukan tindakan hukum dengan melakukan proses terhadap kedua pelaku usaha. Di mana di TKP Sampang ini kami mendapatkan kurang lebih barang bukti sebanyak 10 ton, dan juga yang di TKP Rungkut Surabaya kami mendapatkan barang bukti kurang lebih sekitar 4 ton. Jadi total dari 2 TKP ini yaitu sebanyak 14 ton minyak kita yang siap edar dari bahan baku minyak curah. Untuk yang TKP Sampang, ini kami temukan bahwasannya setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, bahwasannya pelaku usaha ini tidak memiliki izin sama sekali. Dalam hal ini, dia menempelkan keterangan itu menggunakan perusahaan orang lain yang bukan miliknya, dan juga keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan mutu dan kemasan yang ada. Untuk berarti keuntungan, yang tercantum di kemasan dengan yang mendistribusikan ini beda ya Pak perusahaannya? ya, yang kami temui untuk yang di Sampang seperti itu Mbak. Jadi setelah kami telusuri, kami dapati bahwasannya TKP Sampang ini dia hanya memesan packaging maupun labelnya, tetapi nama perusahaan itu yang tertera itu dia mencatut nama perusahaan orang lain. Jadi bukan nama perusahaan milik si pelaku usaha ini. Dan juga seluruh keterangan yang ada di situ semuanya tidak sesuai dengan yang ada yang kita temukan dalam kemasan. Seperti itu Mbak. Baik Pak Iwan. Baik Pak Iwan, sudah sejak kapan mereka ini beroperasi Pak Iwan? Dari hasil penelusuran kami, bahwasannya kurang lebih kedua pelaku usaha ini sudah
sudah melakukan usaha kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan kami juga telah mendapatkan informasi juga bahwasannya untuk TKP Sampang ini kurang lebih sudah meraup keuntungan kurang lebih sekitar 700 juta dan untuk TKP di Rumput mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 500 juta. Baik. Ya, Pak Untuk Iwan, selama ancaman- setahun itu di mana saja Ya, diedarkan minyak kita ini? Apakah hanya sekitar Jawa Timur saja, Pak? Atau mungkin ke daerah-daerah lain juga? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, untuk peredaran ini untuk minyak kita ini diedarkannya sebagian besar di wilayah Jawa Timur, di kabupaten kota Jawa Timur. Tetapi untuk yang TKP Sampang ini kami mendapati, tetapi kami masih harus menelusuri lagi, kemungkinan bisa jadi ini diedarkan juga di luar dari Provinsi Jawa Timur. Ini masih kami dalami, masih kami telusuri sejauh mana untuk peredarannya, Mbak. Baik, untuk konstruksi hukumnya sendiri seperti apa nanti, Pak? Untuk konstruksi hukum sendiri, kami menerapkan pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1, huruf B, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di mana di sini ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Baik. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas informasinya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Yanuar. Mas Yanuar, kalau kita dengarkan tadi ya, informasi dari polisi bahwa sudah setahun loh. Ini pabrik rumahan ilegal sudah beroperasi selama setahun dan tidak tanggung-tanggung keuntungannya per bulan bisa 700 juta lebih. Nah, ini selama setahun segitu lemahnya ke pengawasan kita Jadi, ini? pas seperti kita obrolan di segmen sebelumnya ya Mbak ya, kan keluar Permendaknya di 2024 awal. Bahwa intinya si yang punya DMO, pabrik CPO, langsung mengemas ke dalam minyak kita. Nah, kalau yang saya tangkap dari polisi tadi, modusnya ini Spanyol nih, separuh nyolong. Jadi artinya, kan tadi polisi mengatakan dia mendapatkan curah. Ya. Yang harus dikembangkan sekarang oleh polisi mendapatkan curah itu dari mana? siapa? Kalau mendapatkan curah itu dari pihak yang kena kewajiban DMO, artinya harus dicek. Kalau saya lihat tadi kan kalau menurut polisi kemasan 1 liter menjadi 800 ya, berarti kan terjadi nyolongnya 20% kebocorannya. Nah, yang harus dilihat kalau dia dapat barangnya dari curahnya dari si pelaku DMO-nya, apakah ketika si pelaku DMO-nya kasih itu juga 100, jangan-jangan sudah 80 juga di situnya. Kemudian tadi polisi mengatakan bahwa di kemasan minyak kitanya bukan perusahaan dia. Ya memang. Dia mencatut perusahaan lain. Perusahaan lain karena memang yang diatur oleh Permendak yang harus mengemas itu adalah perusahaan yang kena DMO. Nah, persoalannya dia itu memang membuat kemasan itu tanpa sepengetahuan pihak ketiga, si pelaku DMO-nya, atau memang dia orang yang ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh pelaku DMO. Jadi termasuk diberikan kemasannya, diberikan curahnya, kemas, edarkan. Kan gitu ya aturannya. Nah, jadi kalau saya lihat dari polisi tadi, yang perlu dikembangkan adalah nyolongnya, dari separuh nyolongnya itu sebenarnya terjadi dari mana dia dapat minyak curahnya, dari mana dia dapat kemasan cetaknya yang ada nama distributornya. Kalau itu terkait dengan DMO-nya, apakah DMO-nya mengasih 100, karena kan dia melaporkan pasti ke Kemendak 100 kan. Jangan-jangan memang sudah bocor dari situ. Atau memang bocornya di dia. Kalau bocornya di dia, 20-nya dikemanakan kan. Nah, saya khawatirnya ini seperti juga cerita kita tentang kita waktu bahas pagar laut dan sebagainya ya. Ujung-ujungnya sih kan akan berhenti di sini gitu. Dianggap bahwa mereka lah yang yang nyolong lah. Itu nggak bisa ditelusuri, Mas? Harusnya dari bisa jalur distribusinya. Harus bisa kan? dong. Berarti kita mencari sumbernya. Mas Yanuar ini menduga ada pemain besar sebetulnya di belakang ke ujungnya. pabrik-pabrik rumahan ini karena kan sebetulnya. Harga sawit sekarang, harga CPO itu kan tinggi ya Mbak. Apalagi di tengah sekarang Trump nih, perang tarif. Ya.
CPO itu jelas salah satu komoditas yang akan naik harganya. Nah, artinya kan kalau saya sekarang pelaku CPO, jauh lebih punya opportunity profit buat saya dengan saya mengekspor. Jadi dari situ saja kan sudah ada namanya motif untuk saya memperbesar ekspor. Tapi kan saya kena DMO. Nah, di titik ini aja kan ada kecenderungan Permainan stok. ya permainan stok, melaporkan ke Kemendak gitu ya, dan kemudian sebagian tetap diekspor gitu. Jadi kalau saya pikir intinya kan gini ya, kalau kita dalam hal penyidikan yang kayak gini kan follow the money ya. Ya. Artinya kan polisi jangan stop ketika dia misalnya mengurangi takaran 20, polisi kan bisa lihat dia dapat curahnya dari siapa, dia dapat kemasannya dari siapa, ditelusuri kan ke sana. Sampai akhirnya kita bisa melihat tata niaganya masalah di mana. Jangan-jangan memang di level atasnya juga udah masalah. Dan yang perlu kita kritisi kan gini, kenapa sih di tahun 2024 awal mekanismenya dirubah? Kalau dulu kan mekanismenya mereka menyerahkan curahnya, ya kan, kemudian dikemas dalam minyak kita, didistribusikan. Memang kalau pendekatannya dari sisi kepentingan pemerintah, karena DMO-nya lebih besar dari kebutuhan minyak dalam negeri, dia serahkan ke pasar aja dibandingkan misalnya ditambah dalam tanda petik kerepotan baru, harus mengemas, kemudian ada biaya distribusi yang bisa jadi itu mengakibatkan terjadinya subsidi kan. Jadi mekanisme baru yang dipakai ini banyak celah yang bisa dimainkan begitu? Betul, banyak celah karena kenapa? Diserahkan ke mekanisme pasar kan, tapi pakai DMO. Nah yang jadi pertanyaan kan ketika Kementerian Perdagangan dilaporkan angka, kan dia harus cek juga sebetulnya, betul nggak dalam kemasannya jadi sebanyak itu. Jadi kita ngomong kalau polisi ini kan penindakan hukum. Ya. Ketika sesuatu yang sudah terjadi, dia lakukan penindakan hukum. Tapi ini nggak bisa dipungkiri. Fungsi pengawasan dari Departemen Perdagangan sendiri bermasalah loh. Iya. Nah artinya bukan tidak menutup kemungkinan kan polisi juga memeriksa aparatur negara kan. Betul. Terkait dengan pengawasannya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini komprehensif menyeluruh, kan kita harus lihatnya dari penerbitan kebijakan yang berubah, pengawasan ketika kebijakan itu diberlakukan, kebocoran di mana, sehingga kita bisa melihat, oh persoalannya di tata niaga, baru kita kan respon berikutnya, merubah tata niaganya atau segala macam. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo gitu ya, tidak ada ruang untuk korupsi gitu. Iya. Artinya di titik ini kita jangan hanya berhenti di persoalan orang-orang nyolong seperti ini. Oke, mungkin terakhir Mas, Mas Yanuar sendiri merasa sudah cukup tegaskah tindakan yang dilakukan penegak hukum saat ini begitu ataupun kementerian terkait dengan mencabut izin begitu, menangkap, menersangkakan begitu, karena praktik-praktik ini sangat gampang sekali untuk ditiru. Ataukah sistemnya Gampang harus sekali. berubah? Biasanya kejahatan itu mati satu tumbuh seribu biasanya kan gitu. Nah, Jadi cukup tidak tindakan kalau menurut tegas? saya isunya bermain dalam isu besar, tapi nanti ujungnya penanganan hukumnya hanya di persoalan kecil. Jadi artinya ya mungkin menurut saya akan berakhir dari orang-orang Spanyol ini. Tapi tidak ditelusuri ke belakang dan juga ke depannya gitu ya, dari hulunya, dan juga tidak ditelusuri dari sisi kebijakannya. Karena kalau saya baca dari sisi asosiasi perusahaan sawit sendiri, mereka mengusulkan terhadap kejadian ini sudah tidak ada lagi DMO dalam bentuk barang. Baik. Mereka maunya itu ditarik dalam bentuk levy. Dalam artinya levy itu bahwa dia punya membayar sejumlah uang tertentu ke pemerintah. Uang ini nanti dipakai pemerintah untuk BLT, tapi si pasar minyak gorengnya kembali komersil. Karena menurut dia dengan kehadiran minyak kita sejak 2021 itu menjadi predator untuk yang minyak premium ya. Minyak premiumnya. Kan kalau kita lihat datanya memang ternyata DMO-nya lebih besar dari kebutuhan minyak goreng itu sendiri kan. Nah, jadi di sini juga ada persoalan ternyata pelaku industrinya juga menginginkan tidak seperti itu. Ya. Tapi kan kalau konsepnya kembali ke BLT, pasarnya kembali pasar bebas, Baik. belum tentu pemerintah juga pada akhirnya bisa menjamin sesuai tujuannya kan. Nah ini kan menurut saya yang harus ditelaah, korupsi kebijakannya pun harus dilihat gitu. Oke. Baik, terima kasih Sama-sama, Mas Mbak. Yanuar. Ya. Terima kasih atas waktunya dan juga Sama-sama. penjelasannya di Apa Ya. Kabar Indonesia Pagi. Sama Mbak. Sehat selalu, Mas. Sehat Mbak. Baik, dan pemirsa kita akan memantau lagi bagaimana pantauan dari rekan kita yang ada di Pasar Tomang ya. Ada Arif Budiman di sana yang meninjau bagaimana aktivitas dari Mendak. Ya, Arif. Selamat pagi Putri. Selamat Ya, pagi, apa Putri agenda dan dari Mala saat Mendak ini? saat ini? Ya, saat ini saya berada di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat ini direncanakan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Budi Susanto beserta Menteri Lingkungan Hidup Anies Faisal akan datang ke Pasar Kembang Barat yang dijadwalkan pada pukul 07.30. Namun hingga saat ini kondisi pasar sudah mulai ramai dari para pegawai dari Kementerian Perdagangan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Baik, Arif. Untuk apakah nantinya Menteri Perdagangan ini akan melihat bagaimana takaran dari minyak kita juga, ataukah hanya mengecek peredaran minyak kita palsu? Iya, untuk kedatangan Menteri sendiri hari ini jadwalkan untuk menghadiri untuk melakukan program gerakan mapan atau gerakan nasional membersihkan pasar Nusantara, di mana ini yang digalakkan oleh Kementerian Perdagangan sendiri untuk melakukan bersih-bersih pasar agar para warga dan pedagang pun merasa nyaman saat dalam pasar. Namun tidak menutup kemungkinan nanti Menteri Perdagangan juga untuk melakukan pengecekan seperti beberapa bahan pokok serta minyak kita yang saat ini tengah menjadi polemik di luar, seperti itu. Baik, Arief Budiman mengabarkan langsung dari Pasar Tomang, yang informasinya ini sesaat lagi ya, Menteri Perdagangan akan datang melakukan sidak di sana. Ternyata tidak hanya terkait dengan minyak kita ya, tetapi pangan secara umum. Betul. Ya, sembako. Baik. Kita juga masih akan hadirkan ya beragam informasi menarik lainnya, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman jadi tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian langsung menahan tersangka di rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Ya, setelah proses penyidikan di Polres NTT, tersangka pencabulan AKBP Fajar Widya Dharma Lukman diserahkan ke Barreskrim Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri Kamis sore kemarin. Tersangka ini dihadirkan juga sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan penutup mulut. Dalam keterangan persnya, hasil penyelidikan polisi di sebuah hotel di Kupang, NTT, polisi menemukan barang bukti berupa pakaian anak bercorak love pink dan sejumlah video porno. Dan tidak hanya itu, pemirsa, hasil tes urin tersangka ini juga positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Nah, kategori pelanggaran yang dilakukan tersangka ini termasuk dalam kategori yang sangat berat. Nah, tersangka ini akan dijerat pasal berlapis tentang kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan dengan masa kurungan maksimal 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah serta pemberhentian. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT
dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Ya pemirsa, langsung kita bahas dengan sejumlah narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya perkenalkan di studio ada Mas Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Bambang. Baik, dan tersambung juga lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi Pak Ito. Baik, saya langsung ke Mas Bambang, respon Anda melihat oknum polisi yang satu ini, Mas? Iya, sangat memprihatinkan sekali ya. Kasus pelecehan seksual apalagi terhadap anak-anak ini kan extraordinary crime gitu loh. Sangat serius sekali gitu loh. Trauma korban itu akan sepanjang umur ya. Makanya apalagi ini dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki jabatan calon pemimpin Polri gitu loh, lulusan Akpol, dan makanya sangat memprihatinkan sekali. Dan ini tentu menampar wajah institusi, lagi-lagi menampar wajah institusi dan menampar wajah bangsa dan negara kita, karena informasi terkait terbukanya kasus ini kan dari kepolisian Australia seperti itu. Artinya benar-benar memprihatinkan gitu. Tapi bagaimana bisa Mas, seorang oknum pejabat kepolisian ini bisa melakukan tindak kejahatan dalam waktu lama dan tidak terdeteksi? Ya, ini kan terkait dengan kasus penyimpangan perilaku seksual ya. Kalau saya melihat dalam teorinya terkait dengan penyimpangan perilaku seksual itu tidak terjadi secara instan. Mesti ada latar belakang gitu loh, yang melatar belakangi mengapa penyimpangan perilaku seksual itu terjadi. Dan tentu saja karena ini adalah perilaku seksual, tentu sangat tertutup gitu, sangat tertutup ya, makanya semuanya terbuka dengan secara alamiah ya ketika dia mengupload. Artinya memang personil ini memiliki kesehatan, ada ketergangguan kesehatan mental gitu loh, sakit dalam tanda kutip kan, seperti itu. Makanya dia menjual menjual videonya gitu, sudah melakukan kekerasan seksual pada anak-anak, terus kemudian menjualnya. Ini kan double, makanya jerat pasal yang harus ditetapkan pada personil tersebut harus berlapis. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau sudah ditetapkan tersangka gini, sudah pasti nanti hasil sidang etik PTDH? Ya, kalau menurut saya sudah pasti ya Mbak ya. Karena ini kan peristiwa ini merupakan pembelajaran sangat berharga ya bagi Polri dalam rangka pembenahan di bidang sumber daya manusia, dan tentunya kalau melihat kasus yang dilakukan, pelanggaran kode etiknya ini adalah sudah sangat berat ya, apalagi mencakup juga lingkup bukan hanya nasional tapi juga internasional ya. Saya sangat yakin bahwa terhadap yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ya. Ya Pak Ito, apakah sebagai mantan Kabarreskrim Anda setuju jika dikatakan bahwa kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal di tubuh Polri, Pak? Nah, ini kan dengan peristiwa ini, saat ini Polri telah melakukan pengkajian ya secara komprehensif dengan melibatkan Biro Psikologi, kemudian Pusdokes untuk spesialisasi kejiwaan, kemudian mengkaji kecenderungan
kejiwaan seperti ini mengapa tidak terdeteksi ya saat rangkaian tes pendidikan pembentukan. Kan di Polri saat ini sudah diberlakukan juga sistem meritokrasi ya, asesmen dan sosiometri. Nah, ini apakah memang sudah dipenuhi atau tidak sehingga tidak ada kecenderungan atau kecurigaan bahwa pembinaan personal saat ini adalah didasarkan kepada kolusi ataupun nepotisme. Saya kira ini satu hal yang mungkin kita tidak bisa melihat daripada satu sistem saja tanpa dilakukan evaluasi kejiwaan terhadap yang bersangkutan ya. Kenapa bisa lolos? Itu yang sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi SDM Polri ya, Mbak ya. Dan saya mendengar bahwa di Mabes Polri masalah ini betul-betul dilakukan pengkajian secara mendalam dengan melibatkan seluruh fungsi terkait. Demikian. Tapi seharusnya memang secara berkala nggak sih Pak untuk asesmen, tes-tes psikologis begitu? Apakah hanya pada saat di awal saja, pada saat penerimaan polisi begitu di akademi, setelahnya mungkin ya tidak terlalu wajib begitu? Atau bagaimana sebetulnya? Begini Mbak, kalau di Indonesia ya, saya pernah mengikuti juga beberapa pendidikan di negara maju di dunia. Itu setiap 2 tahun dilakukan semacam penyelenggaraan ya, refreshing. Tapi kan semua kembali kepada anggaran yang tersedia. Kemudian juga personel yang tersedia saat ini di kepolisian dihadapkan kepada populasi penduduk ya. Kalau kita mengatakan police rate ya, atau polis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang yang saya dengar bahwa dari Pak SDM akan segera melakukan dalam waktu dekat ini asesmen, kemudian juga pembekalan kepada setiap kasatwil ya, yang mencakup masalah kompetensi di bidang teknis kepolisian, kemudian juga mereka harus wajib mengetahui, dan ini kembali pada masalah ketersediaan sumber anggaran ya Mbak yang saat ini. Karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan seorang berkualitas matang dalam bertindak, berperilaku, dan memiliki moral yang baik, untuk jangka waktu yang pendek itu mungkin sangat rawan ya untuk bisa menghasilkan keluaran yang terbaik. Tapi kan kita tahu bahwa police rate di negara kita ini sangat jauh dari memenuhi persyaratan ya. Karena bagaimanapun juga jumlah populasi yang sangat besar di negara kita ini itu tidak mungkin terpenuhi dengan jumlah polisi yang ada saat ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Ito, nanti kita akan lanjutkan ya bagaimana tanggapan Pak Bambang terkait dengan anggaran untuk asesmen ini terbatas hingga tidak dilakukan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mana yang paling banyak ada indikasi pelanggaran minyak kita ini? Sementara data yang masuk belum sempat kami periksa, kami akan lihat dan kami akan kemudian tindak lanjuti bersama dengan Satgas Pangan, demikian. Bang Dasko, tadi yang kurang itu dari produsen apa Bang Dasko? Tadi merek Rizky, produsennya saya apa tadi? BKP. Berarti kurang dari 800. Satu kurang dari 800, harganya 16.000 dan kadaluarsanya tidak ada. Barcode-nya juga menurut teman-teman nggak bisa dicek. Demikian. Pengulang yang tadi di bawah tentang CPNS. Baik. 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Men-Pan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Alhamdulillah. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Bang Dasko, soal pertemuan Pak Prabowo dengan Gus Sri Mulyani itu benar nggak sih Gus Sri Mulyani bakal kena reshuffle atau bawah? Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini dan saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat, tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban, saya pikir
isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor. Demikian. Beredar soal Polri, apakah pimpinan DPR sudah menerima apa? Revisi Polri? Sampai dengan saat ini saya tegaskan bahwa DPR belum pernah menerima surpres tentang rancangan undang-undang atau revisi rancangan undang-undang Polri. Demikian. Tapi sikap DPR terhadap rancangan undang-undang itu gimana, Bang? Sikapnya akan ada rancangan undang-undang itu sebelum reses ini. Gimana? Kalau revisi UU TNI ada kemungkinan akan disahkan sebelum reses ini nggak, Bang? Jadi kalau revisi undang-undang TNI itu kan dibahas di Komisi 1. Kita belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi 1, bisa cepat, bisa lambat, tergantung dinamika daripada pembahasan. Demikian. Tapi sikap DPR terhadap revisi itu gimana? Sikap DPR sendiri, posisinya? Ya kan itu kan inisiatif dari DPR justru. Nah sehingga ya dengan adanya inisiatif untuk melakukan revisi, ya tentunya revisi harus berjalan dengan lancar dengan poin-poin yang tentunya kita sudah sama-sama tahu, poin-poin yang hanya untuk supaya tugas pokok dari TNI berjalan dengan lancar. Demikian. Sidak selanjutnya kembali menegaskan ini akan dilakukan kapan, Bang? Dan di mana? Sidak jangan diumumin. Namanya sidak kan nggak bisa diumumin. Nanti kalau sidak diumumin, itu nanti yang kurang, yang ini bisa hilang dari pasaran. Sidak mudik nanti sebentar. Ya, kita akan lakukan sidak-sidak ya menjelang Lebaran lah. Ya, nanti. tadi yang disinyalir tidak ada kadaluarsa dan berkurang nilainya itu ditarik dari pasaran atau tidak? Harus ditarik dari pasaran menurut Mbak Oneng ini karena itu merugikan masyarakat tentunya. Kalau dia sudah kadaluarsa tentunya merugikan kesehatan, berbahaya, dan kemudian dari segi bandingkan dengan yang 1.000 milik. Kapan akan segera ditarik? Ya saya minta supaya segera ditarik, nanti Komisi 6 akan menindaklanjuti. Oke. Selamat berpuasa. Terima kasih. Soal Kapolres Ngada itu kan diduga mencabuli anak di bawah umur, dari pimpinan meminta Komisi 3 untuk memanggil Kapolri nggak atau Mabes? Nah, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya, dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan, disertai dengan saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri. Demikian. Ya, sama satu lagi kemarin kan itu Pak Ahok diperiksa ya sebagai saksi di kasus Pertamina. Nah dia tuh bilang kalau selama dia menjadi komisaris itu dia hanya menerima laporan-laporan baiknya aja di Pertamina itu. Nah dari DPR sendiri dia gimana, Bang? Ya, saya pikir sebagai komisaris itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Nah tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya. Ya pemirsa, itu adalah kondisi terkini di Pasar Induk Kramat Jati di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko melakukan sidak tadi terkait dengan minyak kita. Namun selain mengenai minyak kita, Sufmi Dasko juga menjawab isu-isu terkini termasuk tentang kepolisian yang saat ini tengah berkasus. Nah, kita akan lanjutkan dialog nanti usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap bersama kami pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog terkait dengan skandal yang terjadi di institusi kepolisian, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Nah ini Pak, tadi kata Pak Ito, asesmen tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran. Tanggapannya gimana? Ya, saya rasa kita tidak harus menyederhanakan itu terkait dengan anggaran ya. Kalau melihat selama ini anggaran kepolisian itu sangat besar sekali. Tahun ini aja sudah 125 triliun, meskipun kemudian ada efisiensi dipotong lagi, tapi itu sudah masih sangat-sangat besar sekali gitu loh. Artinya lebih pada sistem meritokrasi yang tidak berjalan dengan baik gitu loh. Seseorang yang personil yang akan mendapatkan sebuah jabatan itu kan harus ada asesmen yang ketat gitu loh. Jangan tidak hanya sekedar melihat
rekam jejak pendidikan, tapi juga melihat aspek-aspek yang lain. Tentu itu harus menggunakan karena ini adalah penegak hukum, tentu harus menggunakan informasi intelijen terkait dengan perilaku, kemudian integritas, moralitas yang ini tidak pernah terdeteksi gitu loh. Kalau kita melihat berkaca pada 2 tahun yang lalu misalnya, terkait ini kan juga terkait dengan meritokrasi, seorang Irjen Teddy Minasa kemudian diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian ternyata terkena kasus narkoba. Artinya kan memang asesmen ini tidak berjalan, terus kemudian meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik, hanya sekedar prosedur formal seperti itu, dan ini yang menjadi problem di kepolisian. Semuanya nyaris hanya sekedar prosedural, formalitas seperti itu, tidak menyentuh substansi masalah gitu loh. Terkait dengan seseorang yang diangkat mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, sudah menjadi perbincangan rahasia umum bahwa ini harus ada setoran, kemudian karena kedekatan seperti itu yang lebih menonjol gitu. Dan saya relasi ya, kedekatan, nepotisme seperti itu. Dan apa yang ada di masyarakat ini tentu tidak serta-merta itu berdasarkan opini saja, tetapi masyarakat juga melihat realitas yang ada. Mereka memiliki keluarga yang polisi, memiliki saudara, tetangga atau kawan-kawan yang semuanya saling menginformasikan, termasuk terkait dengan yang kemarin viral Ben Sukatani gitu loh, masuk polisi harus bayar seperti itu. Jadi sejak awal rekrutmen ini memang harus ada seleksi yang ketat, termasuk dengan rekam jejak atau perilaku seksual misalnya seperti itu. Karena ya terkait dengan penyimpangan perilaku seksual ini beberapa minggu kemarin kan juga ada pemberhentian PTDH bagi personil mantan Wadir Krimsus Sumatera Utara yang memiliki perilaku menyimpang kan seperti itu. Artinya memang harus ada deteksi dini ya terkait dengan perilaku-perilaku menyimpang di personil kepolisian ini seperti itu. Karena nanti ujungnya bakal ada korban. Oke, Pak Ito, tanggapannya Pak Ito dari pernyataan Mas Bambang? Ya, yang pertama mungkin saya setuju ya. Kalau memang masih ada penyimpangan-penyimpangan terutama dalam pembinaan personil yang mungkin tidak sesuai dengan meritokrasi maupun asesmen ya, yang itu akan menjadi perhatian. Dan memang kalau keterbatasan anggaran, menurut saya, pengalaman saya di kepolisian, itu sebagian besar digunakan untuk anggaran belanja pegawai ya, atau gaji dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada untuk efisiensi. Kalau di negara maju, Mbak, selama ini tuh ada namanya latihan penyegaran yang kalau tidak salah saya alami di Inggris itu setiap 2 tahun sekali. Nah ini yang memang kalau kita mau melakukan suatu latihan penyegaran, kembali kepada masalah anggaran. Dari data yang saya peroleh ya dari Mabes Polri, bahwa asesmen yang dilakukan untuk para Kapolsek, hasilnya itu 67% masih perlu penguatan kompetensi ya teknis kepolisian. 30% kategorinya cukup dan hanya 3% yang kategorinya baik. Sehingga ini satu parameter bahwa memang untuk di Polri saat ini perlu menjadi prioritas untuk pembinaan personil. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang itu sebetulnya bagus ya untuk bagi Polri tentunya masukan, karena kan masukan dari pihak eksternal itu akan lebih objektif daripada masukan dari pihak internal. Sehingga apa yang disampaikan untuk bagaimana kita melakukan pembenahan berdasarkan masukan-masukan dari pihak eksternal ini harus menjadi satu masukan yang berharga bagi Polri untuk bisa memperbaiki, membenahi sistem pembinaan personil sehingga kasus di Ngada maupun kasus-kasus yang lain itu tidak sampai terjadi lagi. Dan yang paling akhir adalah Mbak, bahwa bagaimanapun juga sistem pemberian sanksi yang berat bagi anggota itu akan bisa menjadi efek deteren bagi anggota lain agar tidak melakukan hal yang sama. Demikian pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito atas informasinya dan juga waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Mas Bambang atas waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan ya ada strategi untuk bisa membuat para penegak hukum ini berintegritas ya. Jangan sampai hanya permasalahan anggaran tidak ada jalan begitu, terbentur dengan anggaran begitu. Kita harapkan ya. Oke, baik, terima kasih.
sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan dialog kita tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Putri Windasari. Dan saya Andi Kumala, sampai jumpa.